Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan merujuk kepada segala sesuatu yang berada di sekitar lingkungan individu yang dapat mempengaruhi perilaku, perkembangan, dan kesejahteraan mereka. Dalam konteks perkembangan anak, faktor lingkungan mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan kognitif. Yang pertama, saya akan membahas pengertian lingkungan dalam konteks perkembangan anak. Lingkungan adalah faktor utama dalam perkembangan anak yang mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik, sosial, emosional, dan kognitif anak. Teori ekosistem Bronfenbrenner menekankan peran lingkungan dan dampaknya terhadap perkembangan. Lingkungan tidak hanya meliputi tempat tinggal, namun juga orang-orang yang berada di sekitar anak, seperti keluarga dan teman. Lingkungan yang positif dapat meningkatkan rasa percaya diri dan aman pada anak, sedangkan lingkungan yang negatif dapat merusak kesehatan mental pada anak. Yang kedua yaitu jenis-jenis lingkungan. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi interaksi dengan keluarga, teman, dan masyarakat. Keluarga merupakan pengaruh awal bagi anak, di mana interaksi positif dapat meningkatkan atau membangun rasa aman dan percaya diri pada anak. Sebaliknya, ketidakstabilan seperti perceraian orang tua dapat merusak mental anak. Peran teman sebaya sangatlah penting bagi perkembangan anak, di mana anak yang memiliki hubungan yang baik dengan teman sebayanya akan lebih cenderung terampil sosial dan beradaptasi dengan baik. Dengan hal ini, kita dapat menyimpulkan bahwa teman sebaya dan keluarga sangatlah penting dalam perkembangan anak secara keseluruhan. Yang kedua yaitu lingkungan fisik. Lingkungan fisik memiliki peran yang penting terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kondisi di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain harus aman dan bersih. Anak yang tinggal di tempat polusi udara yang tinggi, maka akan sering mengalami masalah kesehatan dan menghambat perkembangan anak. Lingkungan yang menyediakan fasilitas aktivitas fisik seperti taman dan tempat olahraga akan mendorong anak menjadi aktif dan sehat. Yang ketiga yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya anak mencakup nilai, norma, dan tradisi yang dapat mempengaruhi cara belajar anak dan interaksi. Setiap budaya memiliki berbagai cara yang berbeda dalam menghargai individu atau kolaborasi dan dapat mempengaruhi perilaku pada anak. Memahami budaya tempat anak dibesarkan sangat penting bagi orang tua untuk mendukung perkembangan anak. Baiklah, hanya itu materi dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya yaitu pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak. Nah, lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anak dalam berbagai cara. Nah, pengaruh ini dapat dilihat dalam aspek interaksi sosial, akses terhadap sumber daya, dan pengalaman serta paparan lingkungan. Nah, kita masuk kepada interaksi sosial. Interaksi sosial adalah salah satu aspek terpenting dalam perkembangan anak. Melalui interaksi dengan orang lain, anak bisa belajar terampil sosial atau berkomunikasi dan empati terhadap orang lain. Nah, lingkungan yang kaya akan interaksi sosial ini, seperti keluarga yang hangat dan dukungan dari teman sebaya, dapat membantu anak mengembangkan kemampuan sosial yang baik. Sebaliknya, anak yang mengalami isolasi sosial atau bullying dapat mengalami dampak negatif pada perkembangan emosional dan sosial mereka. Yang kedua yaitu akses terhadap sumber daya. Akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial sangat penting untuk perkembangan anak. Anak yang memiliki akses yang baik terhadap pendidikan yang berkualitas cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih baik dan lebih siap untuk menghadapi
tantangan di masa depan mereka. Selain itu, akses terhadap layanan kesehatan yang baik juga dapat membantu anak menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Yang ketiga yaitu pengalaman dan paparan lingkungan. Pengalaman dan paparan lingkungan yang beragam juga berkontribusi pada perkembangan anak. Anak-anak yang memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai lingkungan, budaya, dan pengalaman cenderung memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia di sekitar mereka. Seperti yang pertama, pengalaman positif seperti perjalanan, kegiatan seni, dan interaksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Juga dapat memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, juga sebaliknya, pengalaman negatif seperti kekerasan atau pengabaian dapat memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana anak dapat belajar dan berkembang tanpa rasa takut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, faktor keluarga. Faktor keluarga merujuk pada berbagai elemen dan dinamika yang ada dalam unit keluarga yang dapat mempengaruhi perkembangan, perilaku, dan kesejahteraan individu, terutama anak-anak. Berikut adalah beberapa komponen utama dari faktor keluarga. Yang pertama yaitu peran keluarga dalam perkembangan anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, di mana interaksi dan pengalaman di dalamnya memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan anak. Keluarga memiliki peran penting dalam berbagai aspek perkembangan anak, antara lain, yang A yaitu ada perkembangan fisik. Keluarga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar anak seperti gizi, perawatan, dan lingkungan yang aman. Yang B yaitu perkembangan kognitif. Keluarga menyediakan stimulasi kognitif melalui interaksi, bacaan, dan pengalaman belajar. Orang tua juga dapat berperan dalam membimbing dan memecahkan masalah dalam berpikir kritis. Yang C yaitu perkembangan bahasa. Keluarga merupakan tempat anak pertama kali belajar bahasa. Interaksi dan komunikasi dalam keluarga membantu anak mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang D yaitu perkembangan sosial dan emosional anak. Keluarga memberikan rasa aman, cinta, dan dukungan emosional. Keluarga juga mengajarkan nilai-nilai sosial, norma, dan aturan yang membantu anak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, yaitu struktur keluarga dan dampaknya. Yang pertama ada keluarga inti. Keluarga inti yang terdiri dari orang tua dan anak-anak adalah unit keluarga yang paling umum dan sering menjadi fokus dalam studi perkembangan anak. Keluarga inti menawarkan lingkungan yang lebih stabil dan struktur bagi anak untuk tumbuh dan berkembang. Stabilitas yang ditawarkan oleh keluarga inti memungkinkan anak untuk merasa aman dan nyaman, yang sangat penting untuk perkembangan psikologi mereka. Namun, tidak semua keluarga inti berjalan dengan baik. Konflik antara pasangan orang tua dapat berdampak negatif pada anak. Anak yang sering mendengar orang tuanya bertengkar dan sering mengalami kesulitan dalam interaksi bermainnya sehari-hari. Oleh karena itu, penting bagi orang tua dalam keluarga inti untuk mengelola konflik dengan cara yang konstruktif dan tidak melibatkan anak-anak dalam masalah orang dewasa. Yang kedua yaitu ada keluarga besar. Keluarga besar yang mencakup anggota keluarga seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan sepupu juga memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Dalam banyak budaya, keluarga besar seringkali memberikan dukungan emosional dan finansial yang signifikan. Selaku anggota keluarga, anak tidak akan lepas dari lingkungan tempat ia dirawat serta dibina dalam pertumbuhan serta perkembangannya. Namun, dinamika dalam keluarga besar lebih kompleks. Terkadang, perbedaan pendapat antara anggota keluarga dapat menyebabkan ketegangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat berdampak negatif pada anak. Misalnya, anak yang terjebak di tengah konflik antara kakek nenek dan orang tua dapat mengalami kebingungan dan stres. Oleh karena itu, penting untuk keluarga besar untuk berkomunikasi secara terbuka dan mendukung satu sama lain dalam mendidik anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dinamika keluarga. Yang A, komunikasi dalam keluarga, yaitu komunikasi yang efektif dalam keluarga yaitu salah satu faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan anak.
Anak yang terlibat dalam percakapan yang banyak, penuh perhatian, mendukung dengan orang tua, cenderung menunjukkan perkembangan bahasa yang lebih baik. Lutfiah dan Yuliana 2023. Dalam lingkungan di mana anak merasa aman untuk berbicara dan berbagi perasaan mereka akan lebih mampu mengatasi stres dan tantangan yang dihadapi. Yang kedua, yang B, peran orang tua, yaitu dalam perkembangan anak tidak dapat diabaikan orang tua. Pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak mereka. Anak yang memiliki dukungan aktif dari orang tua cenderung menunjukkan kemajuan akademis yang lebih dan memiliki motivasi tinggi dalam belajar. Ketika orang tua terlibat dalam kegiatan belajar anak, mereka tidak hanya membantu anak memahami materi, tetapi menunjukkan bahwa pendidikan itu penting. Yang keempat, pengaruh keluarga terhadap aspek perkembangan. Yang A, perkembangan emosional. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan emosional anak sangat signifikan. Keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang memberikan lingkungan yang aman bagi anak untuk mengekspresikan emosi mereka. Selain itu, penting bagi orang tua untuk mengajar anak tentang emosi dan bagaimana cara mengolahnya. Mengajarkan anak untuk mengenali perasaan mereka dan memberikan nama pada perasaan tersebut dapat membantu mereka memahami pengalaman emosional mereka dengan lebih baik. Dengan cara ini, anak akan lebih mampu beradaptasi dengan berbagai situasi sosial di masa depan. Yang B, perkembangan sosial. Perkembangan sosial sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dalam lingkungan keluarga. Keluarga adalah tempat pertama di mana anak-anak untuk berinteraksi dengan orang lain. Interaksi yang baik antara ibu dan anak sangat penting karena dapat menyampaikan perasaan, pengalaman, dan pembelajaran secara sosial dan emosional, sehingga memungkinkan perkembangan sosial emosional anak yang tinggi. Mereka belajar untuk berkomunikasi, berbagi, dan bekerja sama dengan orang lain melalui interaksi sehari-hari di dalam keluarga. Namun, tantangan dalam perkembangan sosial anak dapat muncul jika ada konflik dalam keluarga. Anak yang menyaksikan ketegangan atau pertikaian antara anggota keluarga mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat di luar keluarga. Yang C, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Keluarga yang menyediakan stimulasi yang cukup seperti buku, permainan edukatif, dan kegiatan belajar dapat membantu anak mengembangkan keterampilan berpikir dan pemecahan masalah. Perkembangan kognitif anak usia dini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana stimulasi diberi oleh pengasuh. Namun, tantangan dalam perkembangan kognitif dapat muncul jika anak tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari keluarga. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak mendukung pendidikan atau kurang mendapat stimulasi kognitif dalam mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa, keterampilan berpikir. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan. Perkenalkan, nama saya Siti Aura Fortuna Rahmadina dengan NIM 240222165. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor emosi. Faktor emosi merujuk pada berbagai aspek yang berkaitan dengan perasaan dan keadaan emosional individu yang dapat mempengaruhi perilaku, keputusan, dan interaksi sosial. Dalam konteks perkembangan anak, faktor emosi sangat penting karena emosi memainkan peran kunci bagaimana anak memahami diri mereka sendiri, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu pentingnya emosi dalam perkembangan anak. Emosi berperan penting dalam perkembangan anak, mempengaruhi interaksi sosial, pemahaman diri, serta perkembangan kognitif, sosial, dan fisik.
Anak yang mengenali emosinya cenderung lebih percaya diri dan berinteraksi sehat. Emosi juga membantu anak memahami situasi, seperti rasa takut sebagai tanda bahaya atau bahagia sebagai pengalaman positif. Dalam pendidikan, pemahaman emosi oleh pendidik menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membantu mengatasi kecemasan, dan meningkatkan keterlibatan anak dalam pembelajaran. Yang kedua, jenis-jenis emosi. Emosi terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama, emosi positif, dan yang kedua, emosi negatif. Emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta mendukung kesejahteraan anak dan interaksi sosial yang sehat. Sementara emosi negatif seperti kemarahan dan kecemasan memiliki fungsi adaptif, membantu anak memahami dan merespon situasi yang tidak nyaman. Semua emosi adalah bagian normal dari pengalaman manusia, dan anak perlu belajar mengenali serta mengelolanya. Pemahaman emosi membantu perkembangan empati dan kecerdasan emosional yang penting untuk hubungan sosial yang sehat. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Saya Fatiza Apriandifa dengan NIM 24022-140. Saya akan menjelaskan yang ketiga, pengaruh emosi terhadap perilaku anak. Regulasi emosi. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi yang muncul dalam situasi tertentu. Anak-anak yang memiliki kemampuan regulasi emosi yang baik cenderung lebih mampu mengatasi stres dan tantangan serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi di sekitar mereka. Ketika anak-anak melihat orang dewasa di sekitar mereka mengelola emosi dengan baik, mereka cenderung meniru perilaku tersebut. B. Keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan yang memungkinkan anak untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Anak yang terbiasa berinteraksi dengan teman dengan cukup intens dan terjalin kedekatan akan membuat anak belajar secara langsung mengenai kemampuan mengelola emosi, mengontrol diri, dan bertindak yang tepat sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang keempat, hubungan antara emosi dan lingkungan keluarga. Pengaruh pola asuh. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua sangat mempengaruhi perkembangan emosi anak. Sebagian orang tua beranggapan bahwa pola asuh otoriter anak akan membentuk anak menjadi pribadi yang memiliki kompetensi dan tanggung jawab. B. Stres keluarga. Ketika orang tua merasa tertekan, mereka mungkin kurang mampu dapat memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan anak-anak. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua stres berdampak negatif. Beberapa bentuk stres seperti tantangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dan tumbuh.